Selamat. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memohon kepada Allah agar duduknya kita benar-benar memberikan kemanfaatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan hamba-hambanya hidup dengan satu proses yang luar biasa, yakni menunjukkan kecintaan kepada ilmu dengan pasca sujud kepadanya duduk berniat iktikaf hingga waktu syuruk untuk meninggikan derajatnya di hadapan Allah. Pagi ini saya sedikit berpindah dari rumu karena Arama belum menyampaikan rumu berapa. Nggak bercanda. Jadi pagi ini tema yang akan dibahas adalah mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang bisa diambil. Sangat banyak inspirasi yang bisa diambil. Kita akan melihat beberapa catatan-catatan kecil terkait apa inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa diambil untuk pelajaran pagi ini. Karena Al-Quran itu hadir sebagai sumber hidayah, sumber motivasi dalam iman, adat, ilmu, dan amal. Jadi saya saja misalkan membuat sekolah adat ya, itu yang namanya sekolah Islam ya sekolah Quran, sekolah adat. Berarti seluruh penggeraknya wajib mentadaburi Quran itu setiap hari. Ya, tanpa ada tadabbur mendalam setiap hari dan ada kurikulum tadabbur setiap hari, tak mungkin sebuah sekolah disebut sekolah Islam menurut hemat saya. Nah sama, kalaupun kita tidak di sekolah, kita pun di rumah ya, tak mungkin kita ini bisa semakin kokoh berakhlak dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasul SAW saja disebutkan laqad kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Quran. Karena Al-Quran itu menjadi sarapan pagi setiap manusia, selain setelahnya dia sarapan nasi uduk dan seterusnya gitu ya. Tapi sarapan menikmati hidangan dari Al-Quran setiap hari, apalagi di masa kita hari ini dengan persoalan luar biasa dan juga keterbatasan ilmu kita luar biasa, tentu menjadi lebih wajib lagi. Karena itulah Rasul SAW bersabda, inna hadzal Qur'an makdubatullah. Al-Quran itu hidangan dari Allah, dia jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah karena itulah kebiasaan kita tadabbur, kebiasaan kita mengambil inspirasi itu akan membuat tanpa sadar cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara kita memilih, bertindak betul-betul berbasiskan landasan dari nilai-nilai Al-Quranul Karim. Dan dari total ya 6.236 ayat Al-Quran,
6.236 ayat Al-Quran. Ini riwayat paling banyak dari bersanad sampai Abu Amr Ad-Dani, ya, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengandung 6.666. Ini kan hadir sebagai sumber motivasi, ya. Di dalamnya ada surat 1000 ayat perintah, larangan, janji, ancaman, kisah dan kabar, ibrah dan tafsir, halal dan haram, nasikh dan mansukh, doa, zikir dan istighfar. Ini masing-masing itu dibutuhkan bagi jiwa-jiwa kita agar tetap hidup, ya. Makanya disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambut dong seruan Allah dan Rasulnya, karena semua seruannya itu akan membuat hidupmu semakin hidup. Tapi kalau kita tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya, jangan menyambut itu, menyambut atau tidak menyambut berarti udah ngerti gitu kan. Tapi ada yang belum paham, jadi bagaimana mau menyambut, paham saja belum, ya. Maka wajar kalau manusia itu banyak hidup tapi terlihat tidak hidup. Kenapa? Karena secara filsafat dia tidak jauh seperti robot, terjebak dalam rutinitas, ya, terjebak dalam rutinitas yang kemudian jumud, hidupnya statis. Nah itu yang kemudian kalau kita tidak bisa mengelola waktu-waktu kita, waktu-waktu kita yang kemudian mengelola kita. Nah hadirin dan hadirat, ketika kita mentadaburi Al-Quranul Karim, pada faktanya kita mentadaburi kalam Allah yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Ya, sayangnya hari ini karena sangat luas, ya, kalimat-kalimat yang mengatakan untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu akhirnya dimaknai oleh masyarakat awam untuk kembali pada terjemah saja. Nah hari ini tuh banyak orang-orang belajar agama tuh pakai terjemah Quran, dan kemudian bisa jadi ulama baru karena pakai Al-Quran gitu. Itu persoalan, ya. Persoalan hari ini. Nah karena dia bahasa Arab, maka memang kita harus mencintai bahasa Arab. Dan dari rasa cinta itu ada dorongan pengen belajar bahasa Arab, ya kan? Pengen belajar bahasa Arab yang terstruktur belajar. Karena tanpa itu kita nggak bisa menikmati Quran ini. Paling laksana ini, kita itu udah nikmat membaca terjemahnya, gitu ya. Bapak-bapak kalau baca terjemah nikmat ya. Tapi rasanya ada yang belum dalam gitu. Ya kayak kalau kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, itu ibarat orang itu menikmati lautan tapi nggak bisa berenang. Jadi dia seperti berdiri di pinggir pantai. Di pinggir pantai aja itu kita sama keluarga bisa dari pagi sampai sore itu, gitu, karena menikmati. Tapi yang kita nikmati hasil-hasil dari Quran itu yang keangkut oleh orang lain kepada kita. Akhirnya kita masak udang, manggang ikan, gitu kan. Yang ngambil kan bukan kita, yang ngambil orang, diambilkan kepada kita, gitu kan. Nah kata Abu Hamid Al-Ghazali, kalau engkau bisa masuk tuh ke dalam lautan, ya menyelam dengan ilmu alam, engkau akan bisa menemukan ada mutiara, zamrud, yakut, gitu ya. Tapi kita harus masuk ke dalamnya, menikmati. Nah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran ya hanyalah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia manusia. Ya artinya ini terjadi proses penurunan quality, ya. Jadi kalau kata orang-orang
Islam liberal, ketika Islam liberal dulu jaya-jayanya ya. Kalau sekarang yang lagi jaya feminisme, Islam liberal sedang tidak jaya. Artinya dorongan dana dari Amerika tidak sedang kepada mereka. Dulu ketika masih jaya-jayanya, mereka mengatakan begini salah satu kampanye. Al-Quran itu kalam Allah, tapi ketika dia turun kepada seorang manusia, dia jadi kalam manusia. Terjadi interpretasi di sana, ya, sehingga dia bukan lagi kalimat yang suci. Begitu. Itu banyak yang mengamini juga tuh. Oh iya ya, benar juga ya, masuk akal ya gitu kira-kira. Jadi wajar dong kita kaji Quran itu secara hermeneutika. Nah, akhirnya sekarang di kampus-kampus Islam termasuk di UIN ada tuh mata kuliah namanya hermeneutika. Ya, bagi yang belum tahu, hermeneutika itu kalau anak-anak kuliah di UIN itu dapat kuliah hermeneutika, studi teks daripada Quran, ya, dengan menganggap bahwa Quran itu adalah satu teks yang bisa salah bisa benar. Nah, hermeneutika itu dipakai di Barat dulu sampai hari ini untuk menguji validitas Bible, hermeneutika Bible. Tapi dipakai sekarang oleh profesor-profesor sebagian yang belajar di Barat untuk mengkaji Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad SAW belajar kepadanya itu bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Padahal Quran ini bahasa Arab yang jelas, bahasa fusha, bahasa yang tinggi, bahasa yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa tuh kita turunkan dengan bahasa Arab. Dalam Quran surah Yusuf surah 12 ayat kedua Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami ini menurunkan kitab suci berupa Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kau berpikir. Ya, makanya kalau kita butuh memahami, menikmati, menghayati, bersih jiwa, sehat jasad dengan Al-Quran, tapi kita tak faham, maka yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka apa-apa yang harusnya bisa tersampai karena sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Maka bagi kita belajar baca Quran untuk bisa menikmati isi Quran itu menjadi sebuah wajib. Kalau memang dengan itu kita akhirnya bisa memahami Al-Quran. Di ayat 37 dari surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan." Dan demikianlah kami turunkan Quran itu sebagai dasar hukum yang berbahasa Arab. Apalagi kalau dia hukman arabiyyan, ya. Kita ingin menentukan sebuah hukum, tapi tidak menggunakan, tidak memahami bahwa itu bahasa Arab. Akhirnya kan banyak yang keliru. Misalkan kata kullu bid'atin dhalalah, gitu kan? Kata kullu bid'atin dhalalah, kata kullu itu artinya kan terjemahnya apa? Semua kan? Artinya semua. Karena kita baca pakai terjemah, akhirnya setiap ketemu kata kullu kita artikan semua. Itu begitu. Padahal setelah kita mengkaji secara detail terkait seluruh kata kullu di dalam Al-Quran, barulah kita dapati ternyata bukan seluruh. Makanya para ulama menjelaskan maknanya amun mahsusun, dia bersifat umum kecuali yang dikhususkan dalam saya. Itu ada gaya tersendiri. Jadi atau misalkan kosakata yang lain, Quran surah Al-Baqarah ayat 454, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kalian punya masalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Ayat 46-nya menjelaskan alladzina yazunnuna annahum
rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yazunnun, yang dia punya zon. Punya zon itu apa artinya kalau di terjemahan kita? Punya zon. Zon, husnuzon. Apa? Zonnya itu apa zon? Prasangka udah pasti benar belum? Belum. Berarti prasangka, perkiraan toh. Nah, kalau kita menerjemahkan secara umum saja tanpa melalui pendapat para ulama, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang itu bisa khusyuk kalau dia punya prasangka bahwa dia akan ketemu Allah dan bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia punya prasangka. Pertanyaannya, kalau dia baru berprasangka itu kan berarti belum 100% tuh. Apakah orang itu bisa khusyuk dalam sholat? Gitu. Ya, ini orang ahli ilmu saja bertanya itu. Ya, misalkan penafsir Quran seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari. Ya. Saya mau menerjemahkan itu mengira kok kayaknya kurang pas. Gitu. Ini pasti ada sesuatu yang lain dari makna zon ini. Tapi dalam bahasa Arab memang artinya prasangka. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh At-Tabari? Karena dia paham ini bahasa Arab. Iya kan? Sementara Quran belum turun, bahasa Arab sudah dipakai oleh orang kafir Quraisy. Langkah yang dilakukan At-Tabari adalah beliau melihat bagaimana syair-syair orang Arab jahiliyah, adakah kalimat zon itu pernah dipakai. Karena Quran ini logikanya turun kepada orang-orang Arab yang sudah biasa bicara di antara mereka. Iya kan? Maka logikanya saya harus masuk ke lingkungan mereka dan memahami kata ini dipakai oleh mereka itu benar gak sih dalam makna prasangka. Dan pada akhirnya beliau mendapatkan kesimpulan ternyata kata zon sudah dipakai di lingkungan orang Arab dalam syair-syair mulia mereka yang tujuannya bukan untuk prasangka tapi untuk yakin 100%. Nah, itu. Jadi ternyata syair jahiliyah itu ada gunanya. Ya, kalau sekarang tuh kitab mu'allaqat, kumpulan syair-syair orang-orang jahiliyah untuk bisa memahami isi Quran ini. Dan karena itulah orang hanya bisa khusyuk kalau orang itu yakin 100% bahwa dia akan ketemu Allah dan bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Keyakinan itu adalah modal paling dasar bagi kita untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa. Tidak ada kebengkokan itu apa? Konsisten. Makanya menarik, gara-gara menikmati isi Quran, lahirlah ilmu. Apa itu? Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Ini ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru yang diciptakan hasil dari pengamatan para ulama kepada Quran. Ya, bukan sebuah ilmu yang muncul berbeda gitu. Tapi orang baca Quran jadi dapat ilmu. Yaitu pertama ilmu alat untuk membaca dirinya sendiri secara konsisten, yaitu Quran. Muncul ilmu ilmu shorof, balaghah, ma'ani, gitu kan. Nah, karena itu ternyata banyak rahasia dan kekayaan dari bahasa Arab. Apa fakta-fakta dari kemuliaan bahasa Arabnya? Pertama, bahasa Arab itu bahasa bod. Bahasa bod. Jadi di seluruh dunia ini orang yang bisa bicara bod itu hanya orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab atau orang yang belajar tahsin, kira-kira gitu ya. Coba suruh orang Perancis bilang bod, bagi orang China gitu ya. Ya, maka sering disebut ini bahasa karena dia punya kekhususan, ya. Kemudian bahasa Arab itu ini kalau dibandingkan bahasa lain, dia punya makharijul huruf, ya. Punya makharijul huruf. Dengan makhraj
terbagi sejak keluar dari dua bibir hingga kerongkongan terus. Detail. Ini nggak ada bahasa yang sedetail itu, lengkap nih. Ya, lengkap dengan 28 hurufnya, lengkap. Ya. Makanya anak-anak kita jangan sampai membaca Al-Quran sebelum dia dianggap lulus makharijul huruf dan matnya, gitu kan? Minimal itu makharijul huruf dan mat. Kalau dia udah lulus itu baru boleh menghafal Quran mandiri, membaca Quran mandiri. Ya, kalau belum nanti panjang tuh persoalan. Ya. Berikutnya, dia memiliki kata benda, derivasi, masdar dan kata kerja yang bertemu dalam satu asal muasal. Jadi dia punya sumber kata, tapi diputar-putar dengan bentuk sorof yang standar. Yang itu semua sebenarnya punya makna yang makna dasar yang menyatukan mereka. Majlisun, julusun, mujalasatun, jalsatun, yajlisu, gitu kan? Ada kalimat jalsah ruhiyah, ya, ada majlis, ada julusun. Ini semua dari kata jalasa. Intinya apa? Sebelum diterjemahkan, ini semua kata-kata yang ada unsur jalasa di sana. Ya, jalasa itu apa? Duduk, gitu. Pokoknya hal yang terkait dengan duduk dah. Majlis misalkan tempat orang duduk-duduk, gitu kan? Ya, secara umum ada majelis kajian subuh, ada majelis ngopi, ada majelis itu apa? Judi, ada juga, itu majelis juga, ya kan? Majelis judi, ya. Tempat orang duduk-duduk bermain judi. Kita bermajelis juga, tapi kata majelis itu seperti sudah diserap oleh kita. Kalau orang majelis itu ente bermajelis tadi pagi, dia bermajelis. Bermajelis itu dia sedang duduk dengan orang-orang soleh membahas hal-hal tentang agama, gitu kan? Ya. Kan nggak ada kan orang habis main judi, ente tadi bermajelis ya? Iya, gitu. Majelis apa? Bermajelis main judi, gitu kan? Ya, padahal cara bahasa nggak ada masalah, boleh, gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang sudah nilainya itu dibersihkan. Kemudian dia memiliki wazan dengan kata yang menyimpang sangat sedikit. Nah, itu nanti belajar di ilmu shorof. Memiliki dhamir muzakkar dan muannas dengan penulisan berbeda sesuai mufrad, musanna, jamak. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Udah 6 itu. Udah 6. Enggak ada dalam bahasa lain sampai punya 6 ini. Detail kan? Anta satu orang, antuma, antum, gitu kan? Berarti kan? Ya, sedetail itu gitu. Dan itu menunjukkan saya sedang ngomong sama laki-laki, gitu kan? Sedetail itu. Nah, kemudian memiliki harokat baik dhammah, kasrah, fathah, sukun, tasydid, tanwin. Ya. Ada harokatnya. Ya. Bahasa kanji, bahasa Cina nggak ada harokatnya. Ya. Kita ada harokatnya. Meskipun harokat ini nanti baru ada di tahun 118 dan lengkapnya nanti tahun 207 Hijriah. Kemudian dia punya khat, sama beberapa bahasa dia punya khat. Tapi coba lihat di seluruh dunia ini, khat bahasa mana yang punya keindahan seni tersendiri? Ya, sampai kemudian istana-istana raja dulu isinya khat-khat tulisan Arab. Ya, saya kira saya belum tahu ya, ada nggak istana khat Cina, gitu kan? Khat Jepang tuh nggak ada khat ya. Tapi kalau khat bahasa Arab itu menjadi hiasan tuh, ya meskipun dia belum tentu ayat Quran. Kemudian imla memiliki kaidah yang teliti dan detail. Satu kosakata yang nanti Bapak Ibu PR ya, coba tulis aku awil, ya. Itu artinya apakah saya menakwilkan? Aku awil, itu beda semua. Ya, padahal kalau bahasa Indonesia aku awil, di bayang kita tuh hamzah semua itu, atau alif semua itu. Aku awil itu aku a-nya udah tiga yang berbeda itu. Ya, sudah 3 yang berbeda di sana. Itu contoh detail saya ingin secara umum. Berikutnya lahjah. Jadi ada ratusan kabilah
di Arab itu punya lahja yang berbeda. Bahkan ditelusuri di antara mereka kalau saling ngomong itu bisa nggak saling memahami. Apa sih arti yang dia pakai? Lahja. Ya, seakan-akan itu bahasa bahasa sandi lah di antara mereka yang nggak bisa saling mengerti di antara mereka. Lahja kecuali sukunya. Tetapi ada bahasa Arab fusha yang menyatukan seluruh ratusan kabilah itu. Nah, itu Quran itu diturunkan dengan bahasa nomor 1 dari seluruh Arab. Berikutnya, bahasa Quran itu bisa menggambarkan sesuatu dengan ringkas. Bijawami al-kalim. Jawami al-kalim apa artinya? Jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu karakteristik kalimat Nabi itu. Kalimat Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi ringkas. Sedikit ringkas tapi padat makna, panjang makna. Ya. Tetapi ringkas. Nah, itu kecerdasan Nabi. Nah, saya memahami bahwa ulama di puncak-puncak kecerdasannya itu cirinya ulama itu semakin serius dalam menulis gitu ya. Dia akan menulis sebuah karya yang ringkas tapi padat makna. Kalau disarah itu panjang tapi ringkas. Nah, itu karena ulama sedang berusaha mengikuti ya kemuliaan Nabi, yaitu bijawami al-kalim. Kalimatnya ringkas tapi panjang kalau dibahas. Misalkan Bapak Ibu nanti bisa beli di marketplace buku judulnya Diwan. Diwan itu kitabnya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i kalau nulis tebel-tebel, ya, kitab Ar-Rasail, kitab Al-Um, ya, Al-Um itu 3 jilid. Tapi beliau menulis kitab Diwan tuh, semacam kitab syair ringkas tapi padat makna. Dikit padat, maknanya panjang. Sama lah, kalau usah kitab Diwan, kitab Aqidatul Awam saja ditulis oleh Syekh Al-Marzuki. Kitab dasar standar yang harusnya kita selesaikan di SD, di SMP lah. SMP SMA kita selesaikan kitab itu. SMP beberapa pertemuan yang selesai. Itu bisa nggak selesai kalau makin serius membedahnya, gitu kan? Bisa nggak selesai detail. Arsalah anbiya zawil fatonah bisudqi wa tablighi wal amanah, detail. Kalau itu nggak bisa. Kalau bagi orang harus dijelasin tuh, di syarah panjang. Berikutnya, mukjizat terbesar yaitu Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab dan karena itu terjaga keasliannya. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini dia katanya mukjizat, gitu kan? Yang lain juga ada mukjizat Nabi yang lain, katanya kita percaya tuh. Tapi khusus Al-Quran, katanya ini mukjizat, itu nanti kita bisa buktikan sendiri. Dan semakin kita merasakan ini mukjizat ketika kita menikmati bahasa Quran. Oh, iya, terasa betul dia mukjizat. Nah, yang paling penting disebutkan bahwa bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa khatimul anbiya, bahasa penutup para nabi, tapi bahasa para penghuni jannah. Nah, jadi meskipun Arab hari ini bahasa Arabnya sudah pinter, nanti di sana makin pinter lagi. Ya, kita semua ini cas Yesusnya pakai bahasa Arab tuh. Ya, dan itu tercirikan dengan apa? Ketika kita sampai sampai kepada jannah, kita duduk di jannah, Allah SWT menjelaskan bahwa di antara kita nanti saling bersyukur dengan kalimat Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ya, Allah telah menunjuki kita sampai kepada tempat yang mulia ini, itu jannah. Sungguh kita nanti gak akan sampai ke tempat yang mulia ini kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat iman, kalimat di jannah itu nanti. Ya, dan ucapan salam di antara mereka, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semuanya bahasa Arab. Orang yang tak bisa bahasa Arab pun dia akan wa akhiru da'wana, dan penutup dari seruan-seruan di kita nanti di jannah adalah walhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mengucapkan di antara kita, kata Al-Quran, dia mengucapkan salam. Ya, jadi bahasa Arab, bahasa penghuni jannah.
Ini da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi doa di antara mereka itu subhanakallahumma, subhanakallahumma, subhanakallahumma. Ya, hingga kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kekayaan bahasa Arab pada faktanya yang lain juga adalah dia unik dibandingkan bahasa lain. Ya, dia unik. Nah, contoh tadi kata jalasa ya. Sekarang kalau kita pakai contohnya kata qala, telah berkata. Ya, telah berkata itu artinya telah menggerak kayak gini. Oke, nanti kesimpulannya. Muqawwil. Ya, itu dari kata qala, kontraktor. Kontraktor itu apa? Pindah dari satu ke satu yang lain ya kan. Itu muqawwil, iya gitu kan. Ya itu punya rumah kan, aneh muqawwil gitu kan. Itu bahasa kerennya. Atau waqala, mengangkat satu kaki, menggerakkan satu kaki lainnya. Atau al-waqal, batu yang digunakan untuk menuju ke atas. Al-waqil, kuda yang mahir menanjak, artinya dia bergerak. Al-waqal, kuda yang mahir menanjak. Al-laqu, angin yang menggerakkan wajah. Laqiya, bergerak menuju sesuatu. Nah ini semua dari kata qala. Kata qala itu apa? Menggerakkan bibir. Tidak disebutkan qala kalau dia menggerakkan bibir. Jadi ada sesuatu yang sama dari semua kata ini, kata-kata yang sulit nih, bukan kata-kata yang dalam di dalam sharaf ya. Kata-kata yang sulit ini tetap ada unsur kata yang sama tuh. Ya, seperti ada benang merahnya di antara semua kata itu. Apa itu? Gerakan. Gerakan. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyah, tidak disebut orang itu berzikir kalau dia tidak, satu, menggerakkan bibirnya, dua, tidak didengar oleh telinganya yang sehat ya. Kalau kita punya telinga sehat, kita zikir maupun membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat sekalipun, tapi telinga kita gak dengar, telinga kita sehat, maka sholat itu batal. Sholatnya batal dan zikirnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dengar dari kita kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada orang itu baca kan? Udah pokoknya baca saja. Jadi sholatnya batal itu. Jadi sholat yang sah itu adalah sholat yang bukan hanya bergerak bibir, tapi isi kalimatnya terdengar oleh telinga yang sehat. Itu secara fikih ya. Berikutnya, ayo silakan duduk, gitu kan? Itu bisa dua, jalasa, qa'ada. Ya sama, selamat datang kehadiran kalian. Itu bisa juga kalau umum, ahlan wa sahlan bihudurikum, umum. Tapi kalau lebih mulia lagi, ahlan wa sahlan bihudumikum. Ya, jadi sama kayak I can dan I could. Beda kan? Ya. I want, I wish. Beda kan? Quran itu lebih dalam lagi tuh. Ya. Jadi kalau ini beda lagi. Kalau kita minta lawan bicara duduk, ya, kalau kita meminta lawan yang tadinya berdiri, kemudian duduk, ya kan? Saya ulangi. Kalau ada orang itu berbaring, dia tadinya tidur-tiduran, kemudian kita minta duduk, itu namanya ijlis. Tapi kalau ada tamu, dia sedang berdiri, kita minta duduk, kita mungkin sekarang pakai ijlis. Tapi yang pusat itu apa? Uqud. Ya, uqud, duduklah. Jadi berdiri duduk. Karena kata ijlis itu sebenarnya dari berbaring menuju duduk. Gitu. Itu perbedaan antara ijlis dan uqud. Nah, cinta. Nah, ini menarik. Dijelaskan oleh Yusuf Asy-Syaruni dalam Dirasat fil Hub, mengkaji tentang kata cinta. Nah, itu sama seperti Rosenthal, seorang pemikir di barat, ada PDF-nya itu judulnya Triumphant of the Knowledge, perbendaharaan kekayaan kata tentang ilmu. Ya, kata ilmu saja, kata ilm dibongkar oleh Rosenthal, itu bisa jadi satu buku. Karena setelah dia telusuri ternyata kata
ilmu itu nggak bisa diterjemahkan dengan satu kata dalam bahasa Inggris ya, seperti knowledge saja enggak. Dia bisa wisdom, dia bisa science, ya, dan seterusnya. Nah, sama dalam apalagi dalam bahasa Arab itu kita nggak bisa sekedar itu dia cinta, enggak, ada makna lebih mendalam. Nah ini contoh saja. Ya, kata Yusuf Asy-Syaruni, kalau dia cinta dengan alaqah itu cinta karena pandangan mata. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena pandangan mata, wah dia begini dan begitu gitu, itu namanya alaqah. Ada cinta yang membuat kita jadi ingin dekat, itu namanya mailun. Ada cinta yang kemudian ingin menguasai, itu mawaddah. Ya makanya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ente nikah sudah tua itu nggak ada lagi mawaddah sebenarnya. Yang adalah cinta karena rahmah, ya karena kasih sayang, ya muncul kasih sayang. Dibilang mawaddah nggak ada, itu kata para ulama. Yang ada adalah kasih sayang. Kemudian mahabbah, yang ingin lebih menguasai. Ada khullah, tingkatan di atas lagi mahabbah. Ada as-sababah, tingkatan lagi di atas khullah. Ada al-hawa, di atas lagi as-sababah. Bahkan ada cinta yang sampai ingin bersedia berkorban. Ya, itulah misalkan demi cinta saya akan siap menaiki bukit dan menyeberangi lautan. Nah, itu namanya al-ishq, ya. Cinta ingin berkorban. Ya. Kemudian ada cinta yang memenuhi hati sehingga tak ada lagi tempat bagi yang lain, at-tatayyum. Ada cinta sehingga tak mampu menguasai diri, berpikir atau mencari dampak, itu wali. Jadi ada orang susah dinasihati. Itu kenapa? Karena cintanya sudah menguasai diri, tak bisa dia dengar nasihat lagi. Atau sebut dia cinta yang berkondisi wali, ya. Baik, berikutnya catatan yang lain, ini catatan yang lain ya dalam penggunaan bahasa. Saya diajarkan bahwa kecerdasan kita sebagai mukmin itu berawal dari apakah kita sadar bahwa diri kita punya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Kita mau belajar tinggi-tinggi, pelajaran inilah pertama yang harus diajarkan kepada mahasiswa, kepada murid, ya murid yang sudah paham, mungkin murid SMP, SMA. Pelajaran inilah yang pertama harus disampaikan, yaitu bahwa kita semua sebenarnya berawal dari sesuatu yang sama, dari punggung Nabi Adam alaihissalam, dan nanti pun kita akan kembali sama, usianya 33 tahun, berbahasa Arab, tingginya sama dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Nah, cuman ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan arwah yang setelah dia menciptakan itu, dan kita semua ada di sana. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Aku ini Tuhan kalian bukan? Gitu kan? Aku ini Tuhan kalian bukan? Kita jawabnya apa? Aku ini Tuhan kalian bukan? Jawabannya bukan apa tidak bukan? Ya, kan kalau aku ini Tuhan kalian bukan? Bukan, gitu kan? Berarti bukan dong. Nah itu sama dengan jawaban alastu bi rabbikum? Bala. Ya, bukan na'am. Kalau apakah aku Tuhan kalian? Bukan, itu sama dengan na'am gitu. Kalau na'am kufur gitu kita. Padahal na'am gitu, kita sering pakai bahasa na'am gitu kan. Na'am, bukan. Itu berarti Allah bukan Tuhan kita. Ya, apakah kalian Tuhan kalian? Na'am. Memang bukan. Kufur kita. Tapi alastu bi rabbikum? Bala. Itu artinya apa? Membenarkan setelah menghilangkan kalimat itu. Bala. Jadi iya dalam pengertian engkau tidak bukan gitu. Itu tidak bukan, itu artinya bala itu. Ya. Bala. Makanya kita berhenti itu, ada sakta di sana. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita boleh berhenti di bala, boleh berhenti di syahidna, ya kan? Sunnahnya. Tapi jangan enggak berhenti di dua-duanya, gitu ya. Dan ada titik 3 di sana. Ya. Ada titik 3 di sana. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, boleh, atau bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah. Ya, sama seperti alif lam mim zalikal kitabu la raiba
zalikal kitabu la raib. Boleh. Fihi hudan lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raiba fi. Boleh. Hudan lil muttaqin. Ya, boleh itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak paham dengan dia. Gitu kan? Nah, itu karena ada sakta titik 3 itu kan. Nah, itu dibuat dulunya nggak ada. Dibuat supaya umat ini nggak salah baca. Ya, khususnya dalam bab-bab yang seperti ini, bab akidah. Ya, jadi jangan sampai dia tidak paham tuh. Ya. Nah, kemudian jangan bermuka masam. Ada kata abasa di sana, betul? Ya, ada kata abasa. Nah, kata abasa itu di dalam Al-Quran ada 3 tempat. Pertama, summa abasa wa basar. Kemudian dia Al-Walid bin Al-Mughirah berwajah masam dan cemberut. Kenapa? Gak ketemu apa sih kelemahan Quran? Abasa wa basar. Kemudian ada kalimat abasa wa tawalla. Nabi berwajah masam dan berpaling dari anak paman Khadijah, Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu taala, yang meminta, ya Rasulullah, bacakan dan ajarkan kepadaku apa-apa yang telah diajarkan Allah kepadaku. Tapi juga ada kalimat inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Ya, jadi ini bisa diambil, dirunutkan bisa dari 3 ayat ini antara bulan, gitu kan? Ya, jadi kita itu adalah sebuah kepastian bagi orang-orang di yaumil hisab, wajahnya masam. Ya, wajahnya masam. Maka lepaskanlah takdir itu dengan terbiasa berwajah baik kita di dunia ini. Ya. Nah, belum lagi kalau kita lihat inspirasi dari keseimbangan kata. Apa ibrahnya nih? Nah, ini contoh sebagian saja. Fid dunya wal akhirah. Sama-sama terulang 115 kali. Itu menunjukkan apa? Periode dunia jangan disia-siakan menuju akhirat yang abadi. Malaikat dan syaitan, ya, dalam kitab akidah disebutkan bahwa ya manusia itu bukan malaikat dan manusia itu berbeda dengan malaikat, ya. Jadi malaikat, syaitan. Cuma di sini kenapa kok bisa sama-sama 68 kali? Di antara pelajarannya mungkin adalah engkau itu manusia. Ada yang ekstrim seperti malaikat, ada yang ekstrim seperti syaitan. Kita tengah-tengah. Ya. Kemudian sholah dan fasad. Ini menunjukkan ada pilihan dalam hidup. Itu pengen berbuat baik apa pengen berbuat buruk. Sama-sama terulang 50 kali dalam Quran. Kata iblis dan isti'adzah itu sama-sama terulang 11 kali. Ya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, isti'adzah. Ya. Kemudian kata muslimin dan jihad sama-sama terulang 41 kali. Seakan-akan Allah yang mengatakan muslim itu harus terus-menerus menjaga ruhul jihad. Zakat dengan barokah sama-sama terulang 88 kali. Seakan-akan ingin mengatakan hartamu sudah berkah belum? Artinya apa? Hartamu sudah dikeluarkan zakat belum? Gitu tuh. Ya, jadi harta yang halal disebut barokah kalau nomor 1 dia keluarin zakat dulu tuh. Khususnya bagi mereka yang gajinya di atas 6.800.000. Ya. Muhammad dan syariah sama-sama terulang 4 kali, menunjukkan bahwa syariat Muhammad SAW adalah syariat terakhir yang harus kita tegakkan. Imro'ah dan rajulun, ya, menunjukkan bahwa dunia ini cuma ada kromosom XX dan XY, perempuan dan laki-laki, tak ada LGBTQIA+. Kemudian hayat dan maut, ya, hidup dan mati, solihat dan sayyiat, baik dan buruk, yusr dan usr. Nah, ini benar juga. Yusr terulang 36 kali, usr terulang 12 kali. Lebih banyak mana usr apa yusr? Yusr. Artinya apa? Inna ba'dal usri yusra. Bahkan inna ma'al usri yusra. Ketika kita mendapatkan kesulitan itu sepertiga dari kemudahan, gitu. Kesulitan itu pada saat yang sama Allah sudah ciptakan kemudahan. Makanya engkau kalau dapat kesulitan
Terus saja berjalan, jangan mengurung di dalam diri, jangan mengurung di dalam kamar, terus keluar. Ya, karena engkau akan menemukan kemudahan kalau engkau terus bergerak. Kata Syahrun, ya Allah menjelaskan dalam Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak awal pencipta langit dan bumi itu udah 12 kata Allah. Tapi yang menarik kata Syahrun di dalam Al-Quran terulang 12 tempat. Ya, apakah ini kebetulan gitu kan? Kata yaumun terulang sebanyak 365 kali. Kata yaumun dalam bentuk jamak, yaumani 2 hari, ayam hari-hari, itu di total terulang sebanyak 30 kali dalam Quran. Gitu ya. Kata jahannam dan jannah sama-sama terulang 77 kali. Kata al-abrar wal fujjar, ya. Jadi al-abrar ya Allah tawaffana ma'al abrar, gitu kan. Ya Allah wafatkan kami bersama al-abrar. Apa itu al-abrar? Orang-orang yang sedang bir, orang-orang yang sedang berbuat baik. Tapi al-fujjar, fujur, orang-orang yang sedang berbuat buruk. Nah, itu al-abrar 6 kali, al-fujjar 3 kali. Itu artinya apa tuh? Allah tuh sebenarnya ingin kita itu berkumpul bersama al-abrar. Dibuka pintu surga itu seluas-luasnya. Sayangnya manusia mencari yang sempit. Makanya Allah Nabi SAW menjelaskan, Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribih. 24 kali 7 jam Allah menunggu kita supaya kita bersama al-abrar. Tapi kadang-kadang kita lebih memilih yang kecil itu. Kemudian al-mahabbah, at-ta'ah. Al-mahabbah itu cinta, taat itu taat. Sama-sama turun 83 kali. Apa pelajarannya? Hadirkanlah ketaatan di atas landasan cinta. Ya, bukan di atas landasan sekedar takut. Sekedar, kenapa saya sebut sekedar? Karena ada ulama nanti menjelaskan pilar ibadah itu ada 3. Pilar ketaatan itu ada 3. Ya, ketaatan dalam konteks ibadah. 1 mahabbah, 2 khauf, 3 roja, 3. Jadi kalau kita beribadah itu dalam rangka kita berharap surga, takut tidak dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang mulia, dan memang karena cinta, karena mahabbah. Jadi kalau hanya salah satunya saja, saya beribadah hanya karena cinta, hanya karena cinta itu bisa disebut zindik atau fasik dan seterusnya. Ya. Begitu juga al-huda, ar-rahmah, as-salam, at-tayyibat, as-syiddah, as-sabar, musibah, wasyukar, jaza, maghfirah, naf'un dan ad-dar. Ya, naf itu bermanfaat, ad-dar memberikan persoalan. Hadirin wal hadirat, 10 menit dari waktu syuruk sudah datang. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, sebelum ditutup, ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, ya, huruf muqatta'ah itu cuman alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, ha, qaf dan nun. Cuma ada 13. Ya. Itu umumnya setelah Allah bilang alif, lam, mim atau kaf, ha, ya, ain, shad, nun, itu sesudahnya itu perbincangan tentang kalam, Al-Quran, mukjizat. Ya, nah, ini artinya kalau kita baca itu jangan fokus pada apa sih arti alif lam mim gitu kan. Tapi fokuslah pada apa yang akan disampaikan sesuatu. Karena kita disuruh berpikir tuh, oh berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan di sana. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup bersama-sama majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.